Adik-adik yang ada di rumah, kakak percaya bahwa adik-adik semua bersemangat mengikuti persekutuan sekolah minggu pada pagi hari ini. Adik-adik harus tetap semangat ya. Kita akan memulai persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama bernyanyi. Dan adik-adik di rumah juga jangan lupa mengikuti kakak ya. Kita akan bernyanyi bersama-sama hari ini, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Sekali lagi ya, kita akan bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Yeay! Kita berdoa ya. Bagaimana sikap berdoa? Lipat tangan, tutup mata, mari kita bersama-sama berdoa ya. Bapa kami di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kami boleh bernyanyi memuji Engkau Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami semua meskipun tempat kami berbeda-beda. Adik-adik yang sedang ada di rumah yang mengikuti persekutuan pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka Tuhan. Engkau menjaga, memelihara hidup mereka Tuhan. Engkau juga yang memelihara pertumbuhan mereka sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan serta memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati juga keluarga yang mendampingi anak-anak pada saat ini mengikuti persekutuan. Kiranya Tuhan Engkau juga yang memelihara mereka dan melindungi mereka. Di masa pandemi ini Tuhan, kami hanya berharap kepada Tuhan dan hanya berseru karena kami tahu Tuhan Engkaulah perisai dan perlindungan kami. Bapa, kiranya persekutuan sekolah minggu pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami, baik itu anak-anak yang mengikuti di rumah. Kiranya mereka juga Tuhan rindu untuk boleh mengikuti sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan, persekutuan pada pagi hari ini bukan hanya sebatas persekutuan biasa, namun benar-benar hati kami memang benar-benar rindu. Kami takut akan Tuhan dan kami mengucap syukur atas semua yang boleh Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, baik kami yang ada di rumah maupun di mana kami berada. Kiranya Engkau yang selalu memelihara, menjaga kami. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu persekutuan pada pagi hari ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga kami akhiri.
boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan melanjutkan memuji Tuhan ya. Kakak mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memuji Tuhan tapi dengan penuh semangat ya. Kita memuji Tuhan. Happy ya ya, happy ya ya. Harus semangat ya adik-adik. Ikutin gerakannya. Ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Semangat untuk bernyanyi ya. Ikutin gerakan kakak. Kita akan sama-sama bernyanyi lagi. Happy ya ya, happy ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Bernyanyi bersama-sama itu bagus adik-adik. Di rumah harus bersemangat juga walaupun kakak nggak lihat kalian. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nyanyi sama-sama bersama papa mama, bersama keluarga juga boleh ya. Kita akan sama-sama bernyanyi happy ya 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 ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, kita bersemangat ya. Kita kembali nyanyikan lagi happy ya ya, happy ya ya dengan semangat. Ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi happy ya. Cintaku semakin mendalam. Jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya, happy ya ye. Silakan duduk adik-adik semua. Adik-adik, sekarang tiba saatnya yang kita tunggu-tunggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama bernyanyi firman Tuhan ku dengar. Bagaimana sikap kita kalau mendengarkan firman Tuhan adik-adik? Harus dengan sikap yang baik, duduk yang manis, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita sama-sama menyanyikan ya firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi kita bernyanyi firman Tuhan ku dengar. Semoga firman Tuhan yang terdengar nanti boleh menjadi berkat bagi adik-adik semua ya. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Tuhan masih menolong kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menolong kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Ezra pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-30. Kitab Ezra pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-30. Tapi kakak akan bacakan ayat 21 sampai ayat 23 saja ya. Adik-adik di rumah dengarkan dengan baik ya. Kemudian di sana, di tepi sungai Awaha itu, aku memaklukkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Ayat yang ke-23. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Nah, adik-adik, siapa yang rajin berdoa? Adik-adik di rumah siapa yang rajin berdoa? Ayo, siapa yang rajin berdoa? Apakah hanya berdoa kalau makan, kalau tidur? Apakah begitu? Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari satu orang bapak namanya Bapak Ezra. Siapa namanya? Bapak Ezra. Nah, Bapak Ezra ini dia berada di Persia waktu itu. Nah, pada waktu itu mereka harus pergi dan pulang ke Yerusalem. Nah, adik-adik, jarak dari Persia sampai ke Yerusalem itu jauh sekali. Nah, bayangkan jauh banget loh. Waktu itu belum ada pesawat, belum ada kereta api, belum ada motor, belum ada mobil. Nah, mereka harus naik unta pada waktu itu, adik-adik. Nah, Bapak Ezra sebelum mereka pergi, sebelum teman-temannya pergi, keluarganya pergi untuk pulang ke Yerusalem, apa yang dilakukan oleh Bapak Ezra, adik-adik? Nah, seperti yang kakak bacakan tadi, bahwa Bapak Ezra dia tidak meminta tolong kepada rajanya. Oh, raja, kasih pertolongan dong, bawa kuda dong. Tidak, tapi Bapak Ezra memohon pertolongan kepada siapa? Ayo, ada yang tahu? Ya, bahwa Bapak Ezra meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita melakukan sesuatu, kalau pergi, kalau kemana-mana, kita minta tolong siapa? Ayo, minta tolong siapa? Pasti minta tolong kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ternyata Bapak Ezra tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri loh. Nah, adik-adik, Bapak Ezra tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri loh, tapi dia juga berdoa untuk orang lain. Orang lain siapa? Yaitu teman-temannya, bangsanya, tetangga-tetangganya, bukan cuma keluarganya yang dia doakan. Nah, adik-adik, waktu itu Bapak Ezra berdoa kepada Tuhan sambil berpuasa. Ayo, adik-adik tahu nggak apa arti berpuasa? Arti berpuasa adalah benar-benar merendahkan hati di hadapan Tuhan, bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan yang dari Tuhan. Itu yang dinamakan puasa. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari juga, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus rajin berdoa. Kita rajin berdoa bukan untuk diri sendiri, bukan cuma untuk keluarga, bukan cuma untuk papa, bukan cuma untuk mama, kakak, adik, tapi kita juga berdoa untuk teman-teman yang di sekolah, teman-teman yang ada di sekolah minggu, baik juga guru kita, guru sekolah minggu. Jadi adik-adik,
kita harus rajin berdoa. Karena kita membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Adik-adik, Bapak Ezra setelah dia berdoa, setelah meminta pertolongan dari Tuhan, mereka pulang ke Yerusalem dengan selamat dari perjalanan dari Persia yang jauh banget sampai di Yerusalem dengan selamat sentosa. Itu semua karena pertolongan Tuhan Yesus. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik, di dalam perjalanan kita, di dalam segala yang kita kerjakan. Kalau adik-adik lagi kerjakan tugas di sekolah, harus meminta pertolongan dari Tuhan. Semua yang kita lakukan harus kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus yang menjadi penolong untuk kita. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa, lipat tangannya dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Tuhan tolong kami untuk boleh menjadi anak-anak yang rajin berdoa dan memohon pertolongan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.